Baik, yang pertama di sini sebelum masuk ke materi-materi berikutnya, di sini kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu tentang partnership atau kemitraan. Jadi, partnership di sini didefinisikan dalam pasal 101 ayat 6 Undang-Undang Perdagangan UPA sebagai perkumpulan dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama sebagai pemilik bersama demi memperoleh keuntungan. Satu operasi usaha kemitraan seringkali tetap berjalan lancar meskipun ada mitra baru yang bergabung atau mitra lama yang keluar. Dan berdasarkan hukum agen bersama, setiap mitra bertindak sebagai agen untuk semua kegiatan kemitraan dengan wewenang untuk mengikat semua mitra lain melalui tindakan yang dilakukan atas nama kemitraan. Implikasi dari agen bersama ini sangat signifikan ketika dipertimbangkan bersama dengan fitur tanggung jawab tak terbatas kemitraan. Setiap mitra bertanggung jawab atas semua utang kemitraan dan dalam kasus kebangkrutan dapat diwajibkan untuk menggunakan aset pribadi untuk membayar kemitraan yang disetujui oleh mitra lain. Baik, selanjutnya yaitu artikel partnership atau perjanjian kemitraan. Jadi sebelum membuat partnership, jadi kita itu harus membuat yang namanya perjanjian partnership atau perjanjian kemitraan. Jadi kemitraan di sini dapat dibentuk melalui perjanjian lisan sederhana antara dua orang atau lebih untuk mengoperasikan usaha demi keuntungan. Jadi meskipun perjanjian lisan dapat sah dan mengikat perjanjian, kemitraan tertulis merupakan praktik bisnis yang baik. Perjanjian tersebut harus menyantumkan antara lain yang pertama di sini yaitu jenis produk dan layanan yang akan disediakan serta rincian lain mengenai operasional usaha. Lalu kedua yaitu hak dan tanggung jawab masing-masing mitra dalam menjalankan usaha. Ketiga, investasi awal masing-masing mitra termasuk nilai yang ditetapkan untuk investasi aset non-tunai, syarat dan keempat, syarat-syarat investasi tambahan. Dan kelima yaitu ketentuan penarikan aset, dan enam yaitu rumus pembagian laba dan rugi. Dan ketujuh yaitu prosedur untuk membubarkan kemitraan. Baik, selanjutnya yaitu initial investment in partnership. Jadi ketika sebuah kemitraan atau partnership dibentuk, setiap aset yang dibawa masuk ataupun diperoleh itu setelahnya akan menjadi milik bersama atau disebut sebagai partnership property ya, sesuai dengan Undang-Undang IPE pasal 203. Jadi setiap investasi awal yang diberikan oleh para mitra akan dicatat dalam akun modal masing partner. Jadi misalnya di sini contoh As dan Bek ini masing-masing menyetorkan $20.000 tunai ke dalam kemitraan yang baru. Jadi untuk pencatatan akuntansinya yaitu untuk S di sini dicatat cash debit sebesar 20.000 dan S kapital di kredit sebesar 20.000. Nah, begitu juga untuk bagian back itu dicatat cash debit sebesar 20.000 dan back modal back itu dikredit sebesar 20.000. Nah, intinya di sini kas perusahaan bertambah sebesar $40.000 secara keseluruhan dan masing-masing partner memiliki hak modal sebesar $20.000 dengan catatan ini. Jadi kita bisa melihat lebih jelas kontribusi awal dari tiap partner dalam partnership. Baik, selanjutnya yaitu non-cash investment. Jadi selain investasi berupa uang tunai, partner dalam suatu partnership juga bisa menyetorkan aset non-cash seperti tanah, bangunan, atau persediaan. Jadi aset non-cash ini dicatat sebesar nilai wajar pada saat investasi dilakukan. Jadi secara konsep di sini nilai wajar itu sebaiknya ditentukan melalui penilaian independen. Namun dalam hal praktik itu nilai tersebut biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan para partner, dan jumlahnya itu sebaiknya tercantum dalam perjanjian tertulis partnership. Jadi sebagai contoh di sini Cole dan Crow membentuk partnership baru dengan kontribusi berikut. Pertama di sini Cole menyetorkan tanah senilai $10.000 dan bangunan senilai $40.000 dengan total $50.000. Lalu pada bagian Crow di sini
Crow menyetorkan kas sebesar $7.000 dan persediaan senilai $35.000 dan untuk totalnya $42.000. Lalu untuk jurnal pencatatannya di sini adalah untuk bagian call di sini yaitu land pada bagian debit sebesar 10.000, holding pada bagian debit sebesar 40.000 dan modal call itu di kredit sebesar 50.000. Lalu untuk crow di sini cash di debit sebesar 7.000 dan untuk inventory bagian debit itu sebesar 35.000 dan untuk modal crow di sini pada bagian kredit sebesar 42.000. Nah, dengan pencatatan ini partnership itu memiliki aset berupa tanah bangunan dan tanah bangunan, kas dan persediaan dan sesuai dengan nilai wajar yang disepakati serta jelas berapa kontribusi modal dari masing-masing partner. Selanjutnya yaitu bonus or goodwill on initial investment. Jadi dalam partnership ini terkadang muncul masalah valuasi ketika pembagian modal yang disepakati tidak sejalan dengan kontribusi aset yang dapat diidentifikasi. Misalnya di sini Cole menyetorkan aset senilai $50.000 sedangkan Crew menyetor $42.000. Namun mereka berdua sepakat modal awal dibagi sama rata 50% masing-masing. Nah, kesepakatan ini menunjukkan bahwa Crow sebenarnya memberikan kontribusi aset tidak berwujud seperti kalian, jaringan klien, atau koneksi bisnis senilai $8.000. Nah, ada dua cara untuk menyesuaikan capital account. Yang pertama di sini yaitu melakukan pendekatan bonus. Nah, dalam metode ini aset tidak berwujud tidak dicatat. Nah, total modal teridentifikasi adalah $92.000 sehingga masing-masing partner mendapatkan $46.000. Dengan cara ini modal call dikurangi $4.000 sementara modal crow ditambah $4.000. Untuk catatan akuntansinya seperti di sini, kalau modal call di debit sebesar 4.000 dan crow modal di kredit sebesar 4.000. Lalu yang cara kedua yaitu pendekatan goodwill. Di sini dalam metode ini aset tidak berwujud itu diakui sebagai goodwill. Jadi berdasarkan kontribusi call sebesar 50.000 untuk 50%, maka total modal partnership dianggap $100.000 dan selisih $8.000 diakui sebagai goodwill dan ditambahkan ke modal crew sehingga hasil akhirnya call dan crew itu sama-sama memiliki modal $50.000. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainal Arifin Putra, NPM 017. Di sini saya akan menjelaskan partnership operation. Jadi partnership operation ini adalah operasional persekutuan. Jadi organisasi lain yang beroperasi di lini bisnis yang sama. Jadi seperti dua orang gitu. Nah, jadi memastikan bahwa pengeluaran pribadi para mitra ini tidak termasuk dalam pengeluaran bisnis persekutuan ini, partnership operation ini. Jadi jika pengeluaran pribadi seorang mitra dibayar dengan aset persekutuan, jadi pembayaran tersebut dibebankan ke rekening penarikan atau modal mitra tersebut. Nah, jadi laporan keuangan umum partnership operation ini meliputi laba rugi, neraca, laporan modal, dan lain-lain. Arus kas juga termasuk. Jadi, ada contoh, asumsikan Rad dan Yan adalah mitra yang berbagi keuntungan dengan rasio 60:40. Jadi, itu contohnya. Jadi laba bersih kemitraan tahun 2016 34.500 dan lain-lain. Jadi ini adalah akun ekuitas. Nah, di situ ada contoh laporan modal mitra untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember tahun 2016. Jadi investasi tambahan oleh Rad dan penarikan oleh Yan telah dicatat langsung di akun modal masing-masing. Jadi pendapatan dan penarikan
partnership operation ini ditutup ke akun modal masing-masing sekutu pada akhir tahun. Jadi, saldo modal pada tahun 31 Desember 2016 60% rate itu dengan saldo modalnya $59.700 dan yan $36.800 dengan total $96.500. Jadi entry penutup untuk kemitraan Rad dan Yan tanggal 31 Desember 2016 ya, yang pertama debitnya pendapatannya itu adalah 34.500 terhadap modal Rad dan modal Yan. Dan untuk membaginya itu pendapatan bersih 60% untuk Rad dan 40% untuk Yan. Nah, untuk pada 31 Desember 2016 modal Rad dan modal Yan itu 6.000 dan 900. Dan ada Rad drawing dan Yan drawing dengan 6.000 dan 9.000 juga untuk menutup akun penarikan mitra ke akun. Oke, lanjut di sini ada profit and loss sharing agreements. Jadi perjanjian pembagian hasil dan rugi. Jadi sama dengan sebelumnya, pembagian pendapatan kemitraan secara merata. Jadi pembagiannya sama 60/40. Jadi yang diilustrasikan tadi untuk kemitraan Rad dan Yan. Jadi penjajian bagi hasil juga berlaku untuk pembagian kerugian. Nah, kecuali jika perjanjian menentukan lain. Nah, perjanjian mitra ke mitra yang lain ini menimbulkan pertimbangan layanan dalam perjanjian bagi hasil dan kerugian, tunjangan gaji dalam perjanjian bagi hasil juga ada. Jadi, asumsikan bahwa perjanjian kemitraan AN, GAR, dan KAT menetapkan bahwa AN dan GAR menerima tunjangan gaji masing-masing sebesar $12.000 dengan sisa pendapatan dialokasikan secara merata di antara ketiga mitra. Jika laba bersih kemitraan adalah $60.000 untuk tahun 20%, untuk tahun 2016 dan $12.000 untuk tahun 2017, alokasi pendapatannya seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Jadi total alokasi tahun 2016 adalah $24.000. Jadi di situ ada allocation schedule pada tahun 2016 dan 2017. Tunjangan AN, GAR, KAT ya. Jadi itu sudah ada net income allocation dan totalnya. Oke, terus lanjut ke jurnalnya. Untuk jurnal pada tahun Desember 2016 pendapatannya 60.000 totalnya, mulai dari AN, GAR, dan KAT. Dan pada tahun 2017 ringkasan laba ruginya 12.000, KAT kapitalnya 4.000, dan modal AN dan modal GAR itu 8.000-an juga. Alokasi pendapatan ke mitra untuk tahun 2017. Oke, di sini ada change in partnership interest, jadi ada 3. Yang pertama, assessment of an interest to a third party. Jadi pemisahan adalah perubahan hubungan yang disebabkan oleh salah satu mitra yang berhenti terlibat dalam pengelolaan usaha. Berdasarkan UPA, pemisahan mitra selalu mengakibatkan pembelian kembali bagian kepemilikan mitra yang keluar atau pembubaran dan likuidasi usaha. Yang kedua, dissociation. Jadi ini kemitraan tidak dibubarkan ketika seorang mitra mengalihkan haknya dalam kemitraan kepada pihak ketiga, karena pengalihan tersebut tidak secara otomatis mengubah hubungan mitra tersebut. Yang terakhir adalah admission of a new partner. Jadi mitra baru dapat diterima dengan persetujuan semua mitra yang masih aktif dalam usaha dalam ketiadaan perjanjian pembagian keuntungan baru. Semua keuntungan dan kerugian dalam kemitraan baru dibagi secara merata sesuai dengan UPA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang purchase of an interest from existing partners.
Jadi seorang mitra baru dapat masuk ke dalam suatu kemitraan dengan membeli kepemilikan langsung dari mitra lama. Proses ini membutuhkan persetujuan semua mitra yang masih aktif. Lalu akibat dari transaksi ini yang pertama yaitu kemitraan lama dianggap bubar atau bukunya ditutup. Lalu yang kedua yaitu perjanjian baru disusun untuk mengatur kemitraan yang berlanjut. Lalu pencatatan akuntansi tidak berdasarkan jumlah uang yang dibayarkan mitra baru kepada mitra lama, tetapi pada nilai kapital yang dialihkan sesuai dengan catatan pembukuan. Baik, di sini ada sebuah contoh di mana ada perusahaan AF dan BAL. Untuk modalnya masing-masing yaitu sebesar 50.000 dan memiliki laba rugi yang sama. Lalu KOP membeli setengah kepemilikan ALF dengan harga 25.000. KOP mendapatkan 25% modal dan laba. ALF turun menjadi 25% dan BAL tetap di 50%. Lalu untuk jurnalnya sendiri yaitu ALF Capital pada debit sebesar 25.000 dan KOP Capital di kredit sebesar 25.000. Jadi karena nilai buku total aset kepemilikan 100.000 dari 25.000 dibagi dengan 0,25 atau 25% sesuai dengan nilai transaksi, tidak ada penyelesaian revaluasi yang diperlukan. Next, di sini ada materi revaluasi aset atau goodwill approach, di mana jika pembayaran mitra baru menunjukkan bahwa aset lama under value, maka dilakukan revaluasi. Misalnya, KOP membayar 50.000 untuk 50% kepemilikan dan mengimplikasikan total nilai usaha 100.000. Revaluasi dicatat dengan menambahkan goodwill atau aset teridentifikasi lainnya dan menaikkan saldo mitra lama. Setelah itu dilakukan transfer modal ke mitra baru agar seimbang. Selanjutnya ada materi tanpa revaluasi atau bonus approach, di mana jika kemitraan tidak melakukan revaluasi, bisa digunakan metode bonus. Dalam metode ini, sebagai investasi mitra baru dianggap bonus untuk mitra lama. Contoh, KOP menyetor 50.000 untuk 50% kepemilikan, tetapi hanya diakui 45.000 pada kapital. Selisih 5.000 dibagi sebagai bonus kepada mitra lama sesuai dengan kesepakatan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang investing in an exciting partnership, di mana mitra baru dapat masuk dengan menyetor kas atau aset kemitraan yang sudah ada, bukan membeli langsung dari mitra lama. Pada saat masuk, aset kemitraan lama boleh direvaluasi atau tidak, tergantung apakah investasi mitra baru mengindikasikan ada nilai tersembunyi pada aset lama atau justru mitra baru membawa goodwill. Nilai yang kembali sebaiknya berdasarkan apresial per aset, karena jumlah investasi hanya memberi bukti atas nilai total bisnis, bukan nilai per aset. Materi selanjutnya yaitu partnership investment at book value. Nilai yang disetor mitra baru sama dengan porsi modal atau capital interest yang diberikan sehingga tidak ada isu revaluasi. Contohnya, Dre dan Boy masing-masing modalnya yaitu 40.000, bagi laba sama. Cray masuk untuk 1/3 modal dan laba dengan setoran 40.000. Lalu untuk jurnalnya yaitu kas sebesar 40.000 dan Cray Capital sebesar 40.000. Karena 40.000 sama dengan 1/3 dari total modal baru, yaitu 80.000 ditambah 40.000 dibagi dengan 3 dan tidak perlu direvaluasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang partnership asset revalue atau goodwill to old partner, di mana setoran mitra baru untuk porsi tertentu lebih tinggi daripada nilai buku yang tersirat, mengindikasikan aset lama under value, maka kemitraan merevaluasi aset lama atau sering disebut dengan goodwill to old partners. Di sini saya memiliki contoh, ada perusahaan Dre dan Boy memiliki modal masing-masing sebesar 40.000. Lalu perusahaan Cray masuk untuk sepertiga dengan setoran 50.000. Ini mengisyaratkan nilai total baru 150.000, karena 50.000 sama dengan sepertiga dikali dengan total, sehingga terdapat unrecovered net asset sebesar 20.000. Dari 150.000 dikurangi 80.000 ditambah dengan 50.000. Lalu untuk jurnalnya yaitu goodwill sebesar 20.000 di debit, Dre Capital sebesar 10.000 di kredit, lalu Boy Capital sebesar 10.000 di kredit, lalu kas sebesar 50.000 di debit, dan Cray Capital sebesar 50.000. Di sini ada materi partnership asset not revalue atau bonus to old partner, di mana investasi mitra baru lebih tinggi daripada porsi modal yang akan diberikan. Tetapi kemitraan tidak melakukan revaluasi aset. Selisih dianggap bonus untuk mitra lama. Di sini saya memiliki contoh, tetap dengan perusahaan Dre dan Boy dengan modal 40 dan 40, lalu Cray dengan setoran 50.000 untuk sepertiga modal dan laba.
karena tidak revaluasi modal baru sama dengan 130.000 dari 80.000 ditambah dengan 50.000. Lalu untuk porsi modal CRE sepertiga dikali dengan 130.000 dengan hasil 43.334. Selisih 6.666 menjadi bonus ke Dre dan Boy dengan masing-masing 3.333. Lalu untuk jurnalnya yaitu kas sebesar 50.000, Dre Capital sebesar 3.333 pada kredit, Boy Capital sebesar 3.333 pada kredit, dan Cray Capital sebesar 43.334 pada kredit. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang partnership asset revalue atau goodwill to new partner. Jadi kemitraan memberikan porsi modal atau laba yang lebih besar daripada nilai kas yang disetor mitra baru, mengindikasikan mitra baru membawa goodwill. Dan di sini kemitraan mencatat goodwill untuk mitra baru agar porsi modal sesuai dengan kesepakatan. Contohnya yaitu Dre dan Boy masing-masing sebesar 40.000 sepakat memberi CRE 40% modal dan laba dengan setoran 50.000. Total aset setelah investasi. Namun tanpa goodwill sebesar 130.000. Dengan porsi 40% seharusnya jadi sebesar 52.000. Maka goodwill sebesar 3.333 dicatat agar modal CRE menjadi 53.333 dan total modal baru sebesar 133.333. Lalu jurnalnya yaitu kas sebesar 50.000 di debit, goodwill sebesar 3.333 di debit, dan CRE capital sebesar 53.333 di kredit. Baik, materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu partnership asset out revalue atau bonus to new partner, di mana porsi yang dijanjikan lebih besar dari setoran kas, tetapi kemitraan memilih tidak mencatat goodwill. Selisihnya diakui sebagai bonus untuk mitra baru yang dibebankan ke modal mitra lama menurut rasio bagi laba lama. Untuk contohnya yaitu total aset setelah investasi sebesar 130.000 dan porsi 40%, CRE 52.000. Karena setoran kasnya 50.000, memiliki selisih 2.000 dan dimasukkan ke bonus CRE. Untuk jurnalnya sendiri yaitu kas 50.000 pada debit, Dre Capital sebesar 1.000 di debit, Boy Capital sebesar 1.000 di debit, dan Cray Capital sebesar 52.000 di kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Ardiansyah dengan NPM AIR 026. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang limited partnership. Jadi maksud limited partnership itu atau bisa di dalam bahasa Indonesia itu persekutuan komanditer, itu sebuah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang berisi limited partner dan general partner. Limited partner sama general partner ini, jadi limited partner itu lebih ke pengelolaan operasional bisnis. Jadi mereka tuh bertanggung jawab penuh atas jalannya bisnis, menangani operasional sehari-hari, sama memiliki tanggung jawab tak terbatas. Jadi maksudnya memiliki tanggung jawab tak terbatas ini, mereka tuh bisa menggunakan hartanya jika suatu bisnisnya itu mengalami kerugian. Nah, sedangkan general partner ini itu hanya menyetor modal, bisa dikatakan sebagai pemegang sahamnya, tidak ikut campur dalam pengelolaan bisnis. Tanggung jawabnya terbatas sebesar modal yang disetor. Jadi ketika sebuah bisnis itu mengalami kerugian, jadi yang risikonya itu hanya modalnya saja. Begitupun sebaliknya, jika mengalami keuntungan, itu modalnya mengalami keuntungan juga dari pihak pemegang sahamnya. Jadi bisa dikatakan kalau general partner ini lebih ke direksi dan beserta timnya dan jajarannya. Kalau yang limited partner ini lebih ke dari partners. Limited partnership tadi itu yang seperti yang saya jelaskan, itu terdapat pembagian antara pengelola aktif, bisa dikatakan general partner pemegang saham, dan limited partner atau bisa dikatakan bagian direksinya. Dan risiko kerugian bagi limited partner itu lebih kecil, hanya karena sebesar modalnya aja. Beda sama yang general partner. Nah, limited partnership ini biasanya itu
buat bisnis yang butuh modal besar, tapi setiap investornya itu memiliki uang yang cenderung lebih kecil gitu. Jadi solusinya adalah setiap investor itu mengumpulkan uangnya, terus dijadikan satu, dibuat sebuah perusahaan untuk mengelola bisnis operasionalnya. Kurang lebih seperti itu.